kami bersatu padu, bahwa orang Dayak terdiri dari berbagai macam agama itu bersatu dalam satu rumah betang. Itu yang kami ingin tegaskan. Jadi kepada saudara Edi Mulyadi, lihat kami sudah mencanangkan dalam rumah betang itu keberagaman. Kadang-kadang dalam satu rumah itu ada berbagai macam-macam agama di dalamnya. Pernyataan sikap Aliansi Borneo Bersatu, Adil Katalino Bacuramin Kasaroga Basengat Kajubata, harus sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja, dugaan penghinaan atas IKN yang disampaikan oleh oknum bernama Saudara Edi Mulyadi CS, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan terkait dijadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, yang viral melalui media sosial. Dalam video berdurasi 57 detik, kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah. Dengan ini menyatakan sikap: 1. Mengecam pernyataan Edi Mulyadi CS yang diunggah oleh yang bersangkutan di media sosial pada hari Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan, dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana, yang melukai harga diri dan perasaan masyarakat Dayak secara umum dan masyarakat Dayak Kalimantan secara khusus Kalimantan Tengah. 2. Mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah, dengan mengatakan Menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing, mendukung langkah-langkah aparat negara, dalam hal ini Kapolri, untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. 4. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi CS. 5. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh seluruh komponen Dayak Kalimantan. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, ya. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu, kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Saya sekaligus atas nama Forum Dayak Bersatu dan Pak Rudi tahu, perjuangan kami mengawal rancangan undang-undang. Kami tidak mau di dalam undang-undang itu tidak mengakomodir kearifan lokal. Dan kami kecewa sekali. Bukan hanya kearifan lokal tidak diakomodir, tetapi Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Dan kami berharap apa yang menjadi pemikiran Edi Mulyadi CS ini bukanlah pemikiran daripada pemerintah pusat. Jangan-jangan pemerintah juga dan orang Jakarta juga berpikir bahwa masyarakat Kalimantan adalah monyet dan genderuwo, sehingga kami selama ini tidak diperhatikan, bahkan tidak diberi kesempatan putra-putra terbaik Kalimantan untuk memimpin di pemerintahan pusat. Karena itu di dalam otorita kami berharap dan kami percaya kepada Bapak Presiden Jokowi akan bijaksana melibatkan putra-putra terbaik Kalimantan. Adil Katalino Bacuramin Kasaraga Basengat Kajubata.
Harus. Pernyataan Edi Mulyadi ini sangat mencederai daripada harkat dan martabat orang Dayak. Untuk itu kami dari Kalimantan Tengah yang bergabung di dalam aliansi Borneo Bersatu menyampaikan agar Edi Mulyadi harus dilaksanakan penyelesaian mekanisme peradilan adat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dihukum dengan hukum positif. Itu yang kami sampaikan supaya tidak terjadi lagi edi yang lain yang mencederai hati masyarakat adat di Kalimantan. Terkait dengan Edi Mulyadi, tolong pimpinan segera koordinasi dengan Kapolri untuk bisa segera ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan membuat kegaduhan. Keterlibatan kami ataupun keterlibatan orang-orang lokal di sana tidak ada. Jangan sampai kejadian-kejadian yang menjadi catatan merah di Kalimantan itu harus terulang gara-gara ketidakadilan. Kami juga minta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah ini, daerah Kalimantan ini luar biasa, banyak berkontribusi terhadap Indonesia, dan kami sebagai orang Dayak telah setia sampai saat ini. Kami telah bersumpah di depan Soekarno di Jogja tahun 1957. Kami bersumpah tidak akan lari, tidak akan ingkar dari NKRI. Tapi tolong perhatikan juga IKN yang ada di Kalimantan Tengah, kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya. Tapi pelibatan orang-orang Kalimantan tolong perhatikan. Banyak orang Kalimantan ini yang pintar, Pak. Banyak orang manajerial, banyak pimpinan-pimpinan, banyak sejarah-sejarah. Mereka juga pernah menjadi bupati, gubernur, banyak. Dan akan menjadi kekecewaan kami apabila aspirasi kami tidak diperhatikan. Saya katakan, jangan jadikan kami orang Kalimantan ini bagian bersih-bersih. Jangan jadikan kami hanya cuci piring ke kalian aja. Dan jangan jadikan kami hanya sebagai penonton di tempat kami. Itu saja. Terima kasih. Pada prinsipnya Kalimantan Timur mendukung penuh atas Kalimantan ditunjuk sebagai ibu kota negara dengan nama Nusantara. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung ke studio TV One untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana, dan beliau tidak datang dalam diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Kami masyarakat Kaltim sangat menghargai, sangat menghormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia. Kami siap mendukung mengawal ibu kota negara yang berada di Kalimantan. Sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah terakhir pun kami akan berjuang mendukung pemerintah demi ibu kota negara Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pihak DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kami sangat dukung, Pak, dan kami siap mengawal sampai ibu kota negara yang pindah ke Kalimantan. Cuma yang sangat disayangkan dari pihak kami pria dengan pemindahan ibu kota, ternyata ada sekelompok, ada satu orang yang mengecam, yang menghina daerah kami, Pak. Kami berharap dengan pemeriksaan besok pagi, pihak EDCS langsung ditahan, Pak. Dengar, pihak kapal langsung ditahan besok. Karena hari Jumat itu pemeriksaan kami mengawal ke sana, ke Mabes Polri, Pak. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat. Oleh pimpinan Bareskrim disampaikan bahwa kasus Edi Mulyadi ini sudah masuk tahap penyidikan. Dan semua unsur sudah terpenuhi. Insya Allah, seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita dari Kaltim tadi, bahwa Edi Mulyadi
insya Allah besok Jumat akan dipanggil di Bareskrim. Instruksi langsung ditahan Pak Ketua, kalau bisa langsung ditahan. Orang Jawa pun sangat tersinggung dengan pernyataan Pak Edi Mulyadi tadi, dan beliau berkomitmen ikut mengawal. Dan yang menggembirakan, jangan sampai orang Kalimantan hanya sebagai penonton nantinya. Kami ini memang orang kampung, tapi kami dalam berbicara tidak kampungan, seperti yang disampaikan oleh saudara Edi Mulyadi CS itu. Jadi kami tetap punya etika dalam tata krama, dan juga kami memohon bukan hanya kepada masyarakat Dayak dia meminta maaf, juga kepada salah seorang pejabat negara, Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo harus minta maaf juga, sudah menyampaikan perkataan-perkataan yang menurut kami tidak beretika seperti itu, dan tercantum di dalam pernyataan kami ini. Dan selanjutnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, bahwa Kalimantan sudah dipilih, kami berterima kasih. Padahal kami tidak pernah meminta dan mengemis, tapi ini semua merupakan satu bentuk bahwa negara membutuhkan pulau kami untuk menjadi ibu kota negara. Dan untuk itu bahwa pulau kami sudah dibuat studi banding sedemikian rupa bahwa tidak ada gempa bencana alam, tidak ada rainfire dan sebagainya. Tapi perlu diingat, di sana bisa terjadi gempa sosial. Untuk itulah maka harus ada keterlibatan orang-orang lokal yang mengerti dan memahami daripada masyarakat adat, kearifan lokal, sehingga apapun nantinya yang muncul dalam permukaan di ibu kota negara tersebut dapat diselesaikan secara cepat. Untuk itulah maka keterlibatan masyarakat adat, keterlibatan lembaga adat, dan putra-putra asli Dayak untuk dalam otorita IKN, dalam personalia sesuai tingkatannya, prinsipnya kami siap nantinya bersinergi dan berkolaborasi. Begitu, terima kasih dari kami. Sahe, sahe, sahe. Om Santi 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 Om. Salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Kalau sampai tidak diadat, maka para tokoh adat dan warga masyarakat yang ada di Kalimantan Barat mereka tidak terima. Untuk itu kami setuju dengan Komisi 3 untuk mendorong ini supaya beliau perhadapkan untuk diadat di Kalimantan. Apa yang telah dilontarkan oleh Edi Mulyadi, bagi kami selaku anak muda menilai bahwa ada unsur-unsur ingin memecah belah NKRI ini, ingin membuat kegaduhan di NKRI ini. Sehingga kami dari anak muda yang cinta kepada NKRI, ketika ini adalah ancaman NKRI, maka ini wajib untuk ditangkap secepatnya. Atau ketika mereka tidak akan ditangkap, lebih baik dia tidak hidup lagi di NKRI. Pimpinan, bahwa kami selaku anak muda, bahwa kami sangat menginginkan bagaimana Pak Edi ini secepatnya ditangkap. Karena apabila tidak, maka gelombang-gelombang rakyat, gelombang-gelombang anak muda dari Kalimantan akan bermunculan, akan memperlihatkan perlawanan untuk NKRI yang ada. Jangan sampai Edi Mulyadi ini adalah antek-antek teroris yang ada di Republik ini, yang selalu ingin membuat gaduh di Republik ini. Kalau Bapak Edi Mulyadi mencoreng NKRI, sama aja mencoreng NKRI semua, bukan hanya suku kami. Apalagi dibilang Borneo, sampai ke Sarawak dan Malaysia juga Borneo. Kami sama Dayak dengan mereka. Mohon maaf Bapak pimpinan dan semua kita, kalau dibilang mengawali, tolong kawali secepatnya dan proses cepatnya agar kami di sana tidak berteriak, tidak buat video lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum, adat dan budaya sebagaimana pernyataan saya sebagai Sultan Banjar.